Kita akan memulai kegiatan dari Job Hunting Preparation 2021. Namun sebelum itu, teman-teman harap memperhatikan ground rules yang harus teman-teman ikuti selama mengikuti webinar kali ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, peserta tidak diizinkan untuk menyalakan mic tanpa aba-aba dari MC untuk menjaga kondusivitas acara. Dan yang kedua, silahkan teman-teman merename username-nya menjadi universitas, _jurusan, dan _ nama lengkap. Selanjutnya, format pengajuan pertanyaan ke narasumber, _pertanyaan ditujukan ke _pertanyaan. Teman-teman dipersilahkan untuk mengisi absen secara lengkap di akhir sesi acara nanti. Jadi pada saat sesi akhir acara, panitia akan membagikan link absensi. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan. Namun sebelum itu, silakan teman-teman ikuti dan patuhi rules dari kegiatan kita pagi hari ini. Baik, apakah sudah siap ya semuanya teman-teman? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada pemateri dan juga kepada para peserta webinar yang telah hadir di kegiatan Job Hunting Preparation 2021 yang mengangkat tema mengenai Hack Your Future Career. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari CDC Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Kepala UPT CDC Universitas Sriwijaya, Bapak Dery Setiawan. Yang saya hormati pemateri kita, Manager Training and Development Tamrin Group, Bapak Malianto, SELTMIL. Yang saya hormati pemateri kita, Associate Assessor BUMN, Ibu Rahmawati SPFI MA. Dan yang saya hormati para panitia penyelenggara dan juga para peserta webinar kegiatan Job Hunting Preparation 2021. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa bertatap maya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Tarisa Adriani Syafa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya merupakan Master of Ceremony pada kegiatan Job Hunting Preparation 2021. Teman-teman yang berbahagia, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, kata sambutan dan pembukaan acara dari Kepala UPT CDC Universitas Sriwijaya. Dilanjutkan dengan sesi materi pertama, sesi diskusi, break isoma, sesi materi kedua, role play, sesi diskusi, dan juga penutup. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dan pembukaan acara dari Kepala UPT CDC Universitas Sriwijaya kepada Bapak Dery Setiawan. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semua kepada para peserta pagi ini, terutama kepada dua narasumber luar biasa pada pagi ini, Coach Malianto ya dan Associate Bu Rahmat ya. Baik, izinkan saya untuk ya sekitar 3 menit untuk sharing tentang apa itu CDC ya. Baik, terima kasih. Jadi apa namanya CDC Unsri ini ada tugas utama, nah kayak gitu, yang memberikan layanan kepada mahasiswa. Jadi salah satu kegiatan yang hari ini pada pagi ini salah satu acaranya kita sebut sebagai Job Hunting Preparation. Namun ada banyak layanan-layanan kami yang lain, yang salah satunya adalah asesmen online yang biasa kami lakukan pada saat adik-adik mahasiswa baru. Kami akan lakukan asesmen yang tahun tadi kita lakukan by sistem yang kita sebut sebagai SAPA. Lalu yang utama kegiatan yang kami berikan layanan adalah internship ya, pada pemagangan
Untuk saat ini kita pegang 2 kegiatan, yakni PMMB dan MSIB, kegiatan pemagangan mahasiswa yang jumlahnya hampir mencapai 450 mahasiswa ya, untuk tahun 2021 ini. Terus juga kita ada layanan baru yang kita sebut sebagai iCare, layanan bimbingan konseling yang kerjasama dengan psikolog dan bimbingan konseling FKIP Unsri dan Prodi Psikolog Universitas Sriwijaya. Lalu ada kegiatan yang baru saja selesai yang kita sebut sebagai kegiatan Career Expo yang kita gabung dengan kegiatan kampus rekrutmen, career information dan sebagainya. Nah, yang kegiatan utama kita yang selain internship ya ini adalah yang disebut sebagai tracer study. Nah, jadi nanti para teman-teman di sini adik-adik mahasiswa calon-calon fresh graduate nantinya tahun depan ya ini kan mungkin tamatnya tahun depan ya 2022. Jadi nanti akan kita lakukan yang kita sebut sebagai tracer study, nyebutnya kita TS. Kita lakukan setiap tahun untuk teman-teman yang tamat Min 2 dan tamat Min 1 maksudnya kita sebut sebagai TS-1, TS-2. Jadi yang tamat 2022 yang akan kita trace alumni tahun 2020 dan alumni tahun 2021 seperti itu. Oke, jadi itu ya ada 3 main utama kegiatan layanan kita kepada mahasiswa yang salah satu kegiatan adalah job hunting. Izinkan saya untuk memberikan gambaran bagaimana kami melayani. Nah, kami melayani mahasiswa. Jadi kami sebut sebagai framework ya, framework seperti itu. Jadi kita bagi menjadi 4, first year, second, third, ya fifth seperti ini. Jadi kami fokus kepada mahasiswa-mahasiswa yang di third years dan fourth years ini. Jadi di tahun pertama materi-materi yang diberikan ataupun acara-acara yang kami buat ini lebih kepada self discovery. Di second years kami bicara tentang social relationship dan di third years ini kami mulai kepada career readiness ya. Nah, di tahun ketiga ini mungkin semester 5 ya semester 6 gitu fokus pada masalah career awareness, assessment, development. Jadi yang sifatnya pada evaluasi kesiapan dunia kerja. Nah, sedangkan di tahun terakhir kami akan fokus kepada bagaimana persiapan preparation kalian dalam melihat sebuah peluang karir di luar sono ya yang kita sebut sebagai specific career preparation seperti itu. Oke, saya lompat aja. Nah, untuk tahun ini kami berhasil melakukan tracer study untuk yang tamat di tahun 2019 itu sekitar mahasiswa alumni tahun 2019 sekitar 6 ribuan, yang berhasil direspon itu sekitar 5 ribuan. Sedangkan yang alumni tahun 2020 tahun kemarin ini 4 ribuan yang kami berhasil respon sekitar 4 ribuan seperti itu. Ya, oke. Nah, ini PMMB, ini kakak-kakak tingkat kamu yang ada magang di luar sono. Nah, sampai hari ini ada banyak kegiatan yang telah kami lakukan di sepanjang tahun 2021 ini. Jadi ada mungkin sekitar 16 kali kegiatan di starting di bulan Januari waktu itu ya di Januari, Februari dan seterusnya. Ini judul-judulnya ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill untuk meningkatkan awareness, meningkatkan view kita side lain ya kayak gitu ya untuk melihat sudut pandang lain dari sebuah soft skill yang kita butuhkan di luar sono seperti itu. Nah, ini kegiatan hari ini adalah kegiatan terakhir kita yang kita sebut sebagai Job Hunting Preparation Series, di mana ini lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya pada bulan September lalu, ya, Job Hunting Preparation, Find Your Best Potential for Perfect Jobs. Sedangkan hari ini Hack Your Future Career. Nah, hack itu ya bukan kegiatan hacking yang sifatnya konotasi negatif, tapi kita mencoba untuk bagaimana meregenerate ya, meresparasi, mentuning up, nah kayak gitu deh kalimatnya. Ya. Nah, kemarin kita baru saja kegiatan-kegiatan rangkaian yang kita sebut sebagai Karnaval Virtual Career Expo 2021, kegiatan yang kita gabungkan menjadi 3 kegiatan sih. PSR Days, Counseling Days, dan Scholarship Days. Ada dari 3 kegiatan ini kita bisa kita gambarkan dalam infografis ada sekitar 3 ribuan yang terdaftar ya. Dari 3 ribuan itu ada 32 perusahaan yang register dan dari 32 perusahaan itu ada 19 lowongan kerja yang dibuka
Dan selama kegiatan dari tahun 2000 dari tahun dua dari sorry dari tanggal 25 sampai tanggal 29 ini ada sekitar 37.000 pengunjung ke website Karnaval Expo tersebut, di mana dari seminar talk dari tanggal 25 sampai 29 itu ada sekitar 3.400 peserta yang mengisi absen. Nah, seperti itu ya. Dari 37 yang hadir itu 2.000-an melakukan register job seeker. Dari 2.100 tersebut yang mengajukan lamaran itu sekitar 2.800, maksudnya ada beberapa job seeker yang melakukan double lamaran, maksudnya ke lowongan kerja yang lainnya, seperti itu ya. Dan juga kegiatan counseling days, kita melibatkan 47 psikolog dan konselor yang kita kolaborasi dengan HIMSI, prodi psikolog dan prodi BK, seperti itu ya. Nah, ini kegiatan kemarin penutup kegiatan 2021 kita, yakni kita sebut sebagai Karnaval PCI 2021, dan akan kita lakukan kembali di 2022 mungkin di bulan yang sama ya, dengan melibatkan banyak lagi baik perusahaan ataupun partnership kita dari perguruan tinggi yang saat ini sudah melakukan kolaborasi dengan Universitas Sriwijaya. Nah, mungkin itu Mbak dari kami ya. Nanti di akhir tahun ini kami coba untuk membuat namanya CDC Award, follower Budiman, best alumni, best company, yang ini mungkin akan kita sounding kembali di Instagram kita. Mungkin itu Mbak Tarisa. Terima kasih Coach ya, dan para narasumber pada hari ini, luar biasa. Salam kenal dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Tarisa. Baik, terima kasih Pak Mali. Mungkin sekaligus untuk membuka acara kita juga Pak untuk pagi hari ini. Oh iya, sorry. Jadi tadi saya sudah melapor biasanya kita dibuka acara oleh Pak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, tapi karena hari ini kebenaran bersamaan, ini juga saya bersamaan ada Zoom BLU Expo yang dihadiri oleh semua perguruan tinggi BLU se-Indonesia. Jadi beliau meminta saya untuk mewakilkan membuka acara. Beliau sangat apresiasi kepada acara ini. Beliau juga titip salam kepada dua narasumber, dan terutama kepada para mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi fresh graduate di Universitas Sriwijaya di tahun 2022 nanti ya. Beliau menitip salam kepada kita semua, dan dengan mengucap bismillah acara kita buka pada pagi ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Dery Setiawan yang telah memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara dari kegiatan Job Hunting Preparation 2021. Selanjutnya kita akan memasuki sesi materi. Materi pertama kita akan membahas mengenai persiapan memasuki dunia kerja untuk mahasiswa akhir dan juga fresh graduates, dan juga kita akan membahas mengenai bagaimana teknis mengikuti berbagai tahapan tes di perusahaan, baik perspektif sebagai fresh graduates dan juga view sebagai HR perusahaan. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, teman-teman di sini semua sepakat ya bahwa seorang fresh graduate itu memerlukan bekal atau persiapan dalam memahami mengenai dunia pekerjaan agar kedepannya dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Tetapi permasalahannya, setelah lulus dari perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana, biasanya para fresh graduates masih bingung nih kedepannya mau ngapain. Apakah setelah menyandang gelar sarjana bekal yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja itu sudah cukup? Apakah modal sosial atau social asset dan juga modal psikologis atau psychological capital kita sudah cukup? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa mengenai persiapan memasuki dunia kerja. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat mendengarkan materi kita dengan baik agar teman-teman semua di sini dapat bisa mengerti dan juga memahami mengenai tema kita hari ini. Bersama pemateri pertama kita, Bapak Malianto. Beliau merupakan seorang certified trainer, di antaranya certified trainer Yamaha Institute, Marketplace Institute, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan juga Service Quality Center. Dan juga beliau ini merupakan seorang Game-Based Learning Facilitator Academy Trainer, Professional Trainer, Essential Learning
Trainer MWS, asisten dosen FISIP Unsri Universitas Sriwijaya dalam mata kuliah Leadership Kewirausahaan dan Perilaku Konsumen, dan sekarang beliau merupakan seorang Manager Trainer and Development Tamrin Group. Kita akan mengupas dan membahas mengenai persiapan memasuki dunia kerja untuk mahasiswa akhir dan juga fresh graduates. Dan juga kita akan membahas mengenai bagaimana teknis mengikuti berbagai tahapan tes di perusahaan, baik perspektif sebagai fresh graduates dan juga view sebagai HR perusahaan. Langsung saja kita sapa pemateri pertama kita, Bapak Malianto selaku Manager Training and Development Tamrin Group. Halo Pak Malianto, selamat pagi. Halo, selamat pagi Tari. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa gitu ya, tetap sehat selalu. Oke, mohon izin sebelumnya Pak Malianto, sesi materi ini akan berlangsung selama 40 menit dan akan langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 40 menit juga. Dan diingatkan kepada para partisipan, jika ada pertanyaan selama materi berlangsung, teman-teman bisa langsung mengetik di chat box dengan menggunakan format yang telah tersedia. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Malianto. Baik, terima kasih Tari. Wah, luar biasa ya hari ini teman-teman semua yang saya hormati, Bapak Deris, dan juga pemateri dari PTBA ya, Ibu Rahmawati. Salam kenal selalu Ibu. Luar biasa pagi ini teman-teman semua. Tentunya saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang pada kesempatan hari ini sudah menyiapkan waktunya gitu ya untuk mempersiapkan bagaimana karir mereka. Baik nanti akan menjadi seorang profesional di satu perusahaan ataupun nanti menjadi seorang entrepreneur. Dan boleh dong saya kasih gitu ya untuk CDC kasih reaction lob dong. Ini acara yang mereka lakukan luar biasa sekali gitu. Boleh dong teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan mahasiswa, kita kasih reaction lob untuk CDC Unsri, terutama untuk MC-nya nih yang luar biasa. Ya, mohon maaf Pak Malianto, sepertinya mic Bapak ke unmute ya, ke mute, sorry. Ya. Baik. Biasanya saya kalau isi seminar, isi training gitu ya, saya selalu tanyakan ke para peserta semua yang ada di sini, ke rekan-rekan mahasiswa, baik yang sudah lulus ataupun yang akan lulus nanti. How do you feel today? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Kira-kira boleh satu kata ditulis di kolom chat dong. Silakan. Nanti boleh dibacakan Tari ya. Was-was. Ya, di sini ada yang was-was nih Pak, yang pertama ya. Ada yang excited, bingung. ada yang bingung, ada yang cemas, ada juga yang bahagia, ada yang confused. Jadi moodnya banyak nih Pak, beda-beda semua nih. Moodnya beda-beda semua ya. Ada yang gelisah, deg-degan blend gitu ya. Luar biasa. Kenapa sih saya selalu menanyakan ini Tari? Jadi kita bisa melihat tuh, kalau umpamanya perasaan mereka senang gitu ya, campur aduk atau segala macam, artinya mereka sudah mempersiapkan. Apalagi di sini ada yang bingung, merasa apa tadi, gelisah gitu ya, ada yang excited, ada yang bahagia. Kita juga bisa melihat, oh artinya mereka punya semangat yang tinggi gitu ya untuk ikut webinar kali ini. Oke, saya boleh sharing screen? Iya, boleh Pak. Baik, teman-teman semua, ya selamat menyelami materi saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan yuk kita mulai prepare dari sekarang, kira-kira apa yang akan saya lakukan, apa yang nanti bisa saya persiapkan. Namun ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak terkenal gitu ya. Tak kenal maka tak terkenal. Untuk itu boleh saya perkenalkan diri lagi. Kebetulan saya 15 tahun berkarir di Tamrin Group. Namun luar biasa Tamrin Group ini memberikan saya kepercayaan dan saya bisa bertemu dengan banyak orang ya, terutama ketika saya dipercaya sebagai trainer di Yama Institute. Biasanya kalau training itu pun saya
ketemu tuh dengan orang-orang seluruh Indonesia, jadi banyak banget ya pengalaman. Dan sekarang saya dipercaya sebagai manajer training and development di Tamrin Group. Selain fungsi kita sebagai training and development, kita pun bertugas sebagai merekrut juga, terutama para leader-leader gitu ya, dan juga startup SPV. Dan mungkin staf-staf spesialis gitu ya bagi unit bisnis yang butuh. Dan saya merupakan certified trainer di Yama Institute dan juga Marvelous Institute. Marvelous Institute itu kalau teman-teman tahu dari Pak Haka ya, Hermawan Kartajaya. Dan tak lupa saya pun memberikan certified trainer saya di Service Quality Center. Saya sebagai game based learning di fasilitator gitu ya di Academy Trainer. Ini besukan dari Bapak Jamil Azaini. Terus juga saya sebagai profesional trainer juga di MWS. Ini dari Bapak Antonio Dio Martin. Dan sampai sekarang saya pun aktif dengan owner saya ya Ibu Elisa Tamrin, itu sebagai dosen di FISIP Unsri. Ya, kebetulan kita berteman baik dengan Pak Andreas gitu ya. Dan mata kuliah yang kami berikan itu mata kuliah leadership, mata kuliah kewirausahaan dan juga perilaku konsumen. Kebetulan umur Bapak 35 tahun, saya sudah menikah, jadi punya 2 putri. Di rumah itu saya paling ganteng. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara mengenai portofolio gitu ya, sekarang mah lebih enak dengan adanya Instagram. Teman-teman kalau ingin lihat portofolio saya gitu ya, di situ silakan cari hashtag trainer kece Palembang. Jadi Tari kalau mau nge-branding diri gitu ya, sekarang nggak usah kirim-kirim CV gitu ya, nggak usah kirim-kirim bentuk PDF, cari saja di Instagram gitu ya, hashtag apa gitu, hashtag trainer kece Palembang, itu semuanya foto saya, aktivitas-aktivitas saya training, dan juga aktivitas saya bekerja gitu ya. Dan teman-teman jika ingin lebih jauh mengetahui tentang saya, silakan follow melalui akun Facebook saya dan juga Instagram @malianto. Yang ingin catat nomor WA saya silakan di 081 19 777 39091. Ini perkenalan dari saya. Kebetulan saya juga harus memperkenalkan bagaimana Tamrin Group gitu ya. Tamrin Group itu seperti apa? Bahwa Tamrin Group ini sudah lebih dari 53 tahun ya bergerak di bidang properti, industri properti, industri otomotif, banking, dan juga kalau teman-teman sering keliling itu ya ada Palembang Indah Mall, ada Lee Garden, dan juga Nak Kemano gitu ya. Di situ teman-teman bisa tuh hangout bareng dengan teman-teman semua. Dan presiden direktur kita itu ada Ibu Elisa Dian Tamrin. Visi kami sendiri, kita ingin berdampak bagi masyarakat, tentunya melalui kekuatan SDM yang kita miliki ya, tentunya dengan pelayanan prima dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan dengan membangun perusahaan yang terpercaya dan juga memiliki reputasi yang baik. Misi Tamrin Group sendiri, teman-teman semua yang ada di sini dan juga rekan-rekan semua, kita ingin melayani 21,7 juta pelanggan kita yang ada di Sumatera Selatan dan juga Bengkulu. Kita ingin mengembangkan pemimpin yang sukses, kita ingin mengelola proses administrasi yang simple dan juga excellent, yang pasti kita selalu mendukung perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Ini core value dari kami, Tamrin Group ya, kita singkat itu trust, integrity, itu sangat kami tekankan sekali untuk para karyawan kami gitu ya, ataupun nanti rekan-rekan yang bergabung di Tamrin Group, dan juga customer fokus, kita sangat fokus sekali ke pelanggan kita, mohon maaf, karena itulah ruhnya kita gitu ya, dan juga communication, continuous improvement, dan juga teamwork. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh orang lain. Baik, saya masuk ke materi, sudah siap teman-teman semua? Tentunya ketika kita mempersiapkan untuk memasuki dunia kerja gitu ya. Tadi ketika di kolom chat bingung, kosong gitu ya, apalagi tadi tarik kalau dilihat.
ya cemas, pusing, khawatir, galau gitu ya. Tentunya teman-teman juga merasakan. Dulu pun Bapak juga merasakan gitu ya. Karena kenapa? Antara jurusan yang saya ambil kadang bukan keinginan saya gitu ya. Ternyata ketika saya lulus lowongan kerja yang ditawarkan ternyata jurusannya tidak sesuai dengan apa yang saya minati gitu ya. Pernah seperti itu rekan-rekan semua? Baik, sepertinya ada iklan. Ya, saya lanjut ya. Terus bingung apa lagi? Ya, saya sudah mempersiapkan sebegitu banyak sertifikat. Apalagi kalau teman-teman ya, saya sudah TOEFL, sudah apa segala macam, terus juga soft skill dan juga hard skill itu sudah kayaknya udah bagus banget gitu. Dan juga di organisasi pun saya aktif. Namun apa sih yang masih kurang? Kadang saya sudah ribuan gitu ya, sudah ribuan apply di berbagai macam perusahaan, baik di BUMN, baik di swasta atau di mana, kok belum bisa gitu ya. Kok belum ada yang mau gitu ya dengan kriteria yang ada di saya. So, teman-teman semua, kalau teman-teman mengirimkan CV secara random gitu ya, pokoknya ada lowongan saya kirim. Ya, yang pasti nantinya ya akan tidak cocok. Kenapa? Teman-teman juga harus berpikir bahwa pribadi saya ini seperti apa gitu ya. Baik jurusan saya berbeda, apakah saya nanti bisa masuk di lowongan pekerjaan saya. Penting sekali untuk mengetahui pribadi diri teman-teman semua. Kemarin mungkin saya sudah sharing ya ke teman-teman yang join di CDC pada saat tanggal berapa ya, Tari? Saya lupa. 27 ya, apa 29? Ya, perlu sekali mengetahui bagaimana pribadi diri Anda itu bisa Anda ketahui dengan baik sehingga ketika Anda memilih pekerjaan itu adalah pekerjaan yang cocok bagi teman-teman semua. Karena bisa jadi teman-teman punya IPK yang bagus gitu ya, 3,5 sekian, sertifikasinya juga banyak gitu ya, organisasinya juga lengkap, namun kenapa tidak cocok ya? Nah, teman-teman harus cek lagi tuh, personality saya itu seperti apa? Kira-kira lowongan pekerjaan nanti yang akan ditawarkan itu seperti apa? Ya. Yuk kita mulai mengetahui bagaimana pribadi diri teman-teman semua. Ini teman-teman bisa di-capture, nanti silakan Anda tes gitu ya. Namun tes ini memerlukan ruang yang bisa dibilang cukup nyaman gitu ya. Jangan di waktu-waktu tertekan. Mungkin bisa di malam hari teman-teman bisa tes ini. Buka saja di tes DISC ya atau tes antonikusuma.com. DISC.tes. Jadi teman-teman silakan kalau punya waktunya lagi fresh gitu ya. Karena tes ini perlu ketenangan hati gitu ya, tidak boleh dipaksakan. Ya, pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah saya ini pribadinya apakah sebagai seorang introvert, apakah sebagai seorang ekstrovert. Ya, apakah saya seorang ambivert? Atau kita sering mendengar istilah apakah saya orang yang dominan, apakah saya orang yang kuasa, apakah saya seorang koleris. Ya, atau di ekstrovert berikutnya, kadang kita kan sering dengarnya ekstrovert dan juga introvert saja. Kita nggak tahu tuh, ternyata ada 4 kuadran. Ya, ada yang dominan atau biasa disebut kuasa atau koleris, ada yang kita bilang influence, ya, intim atau orang-orang yang sanguins, atau ada orang-orang yang steadiness, stabil dan juga pragmatis. Ya, atau orang-orang compliance, cermat dan juga melankolis. Nanti ketika teman-teman tes ini gitu ya, di situ ada beberapa pekerjaan yang cocok bagi teman-teman semua. Ya. So, ketika kita berbicara mengenai dominan gitu ya, kita ingat sosok kalau binatang itu semacam singa gitu ya, singa atau raja hutan. Kalau influence ini kita ingatnya lumba-lumba gitu ya. Kalau steadiness ini kita ingatnya koala, kalau compliance ini kita ingatnya burung hantu. Ya, bisa diingat ya kalau ada perbendaharaan seperti itu. Yuk kita bahas sama-sama. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Orang-orang ekstrovert ini dibagi menjadi 2.
Orang-orang yang dominannya pada hasil, ada orang-orang yang dominannya pada sosial. Ya, terhadap yang hasil gitu ya, orang-orang dominan ini biasanya kan fokusnya pada hasil, sifat atau perilakunya seperti apa. Teman-teman lah yang tahu gitu ya, rekan-rekan yang tahu bagaimana pribadi teman-teman semua. Biasanya orang-orang dominan ini orang-orang yang egonya sangat tinggi gitu ya. Orangnya percaya diri, berani ambil resiko gitu ya. Orang-orang yang berani memulai. Dia sangat menghargai waktu gitu ya. Dia suka tantangan dan juga memecahkan masalah. Contoh ketika teman-teman apply gitu ya untuk lowongan sebagai seorang leaders gitu ya. Ternyata teman-teman itu nggak di sini gitu ya. Artinya ya itu tadi, tidak ada kecocokan di sana. Bukan masalah teman-teman apakah saya kurang pintar, apakah IPK saya kurang atau segala macam, enggak. Ya, teman-teman mungkin akan dilihat di sini. Justru pada saat ketika kita wawancara dan juga psikotes gitu ya, akan ada tes seperti ini. Jadi harapan saya teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu gitu ya. Kita harus tahu pribadi kita dengan baik. Setelah itu teman-teman bisa tuh ikut tes dimanapun dengan baik sesuai dengan minat bakat teman-teman semua. Terus kita masuk lagi ke influence gitu ya. Influence ini kalau kita lihat artis-artis seperti Sule gitu ya. Ini orang-orang yang banyak gerakan, tidak suka berdiam diri gitu ya. Orang-orang seperti ini senang sekali bekerja langsung di frontliner gitu ya. Langsung berhadapan langsung dengan customer gitu. Bukan orang-orang yang bekerja di belakang layar. Karena mereka ini orang-orang yang penghibur gitu ya, orang-orang yang antusias gitu ya, banyak bicara. Jadi teman-teman semua jika punya kepribadian seperti ini, teman-teman kerjalah kerja yang memang melibatkan orang langsung seperti customer service gitu ya, seperti frontliner ya. Terus juga teman-teman bisa pikirkan lagi, oh berarti kenapa saya sibuk-sibuk nge-fly jadi IT, jadi accounting atau apa segala macam gitu ya. Padahal saya nggak minat di sana. Artinya teman-teman sekarang itu mulai menseleksi gitu ya, mulai menseleksi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada. Kayaknya kita lebih meningkatkan diri kita gitu ya, daripada teman-teman menghabiskan waktu apply ke sana kemari gitu ya, sudah ribuan kali, namun kok nggak dapat. Lebih baik kita memilih gitu ya, lowongan pekerjaan baik itu di LinkedIn gitu ya, baik di CDC yang sudah siapkan itu gitu ya. Terus kita ngobrol lagi mengenai introvert ya. Ini sekedar sekilas saja teman-teman semua gitu ya. Introvert ini kan sifatnya tertutup. Biasanya orang-orang ini steadiness ini dia mendapat kepercayaan yang baik gitu ya, fokusnya orangnya sangat hangat ya, bersahabat, empati. Inilah orang-orang yang kadang bisa ditempatkan juga di customer service. Orangnya sangat peduli gitu ya. Orang-orang yang bisa juga ditempatkan di frontliner. Dia biasanya sangat mengutamakan hubungan baik. Mungkin rekan-rekan di sini ada tipikal temannya seperti ini gitu ya. Kayaknya enak banget kalau diajak ngobrol gitu ya. Ini orang-orang steadiness. Nah, kalau orang-orang compliance ini sama seperti Pak B.J. Habibie. Ya, dia biasanya orang-orang pemikir, ya. Biasanya dia berbicara mengenai proses, prosedur. Ini bagus sekali orang-orang seperti ini di bagian QC, quality control gitu ya. Terus juga di bagian IT, terus accounting juga bagus. Karena mereka ini punya nilai akurasi yang tinggi, orang yang punya analytic thinking gitu ya, bicaranya logis dan juga detail. Dia biasanya berbicara by data yang ada, sesuai aturan, terus juga sistematis. Dia juga terstruktur, mengutamakan kualitas, dan orangnya sangat perfeksionis. Ini kalau kita berbicara mengenai kepribadian diri teman-teman semua, ya baik Anda dominan, intim, stabil, dan juga cermat. Pak, apakah sewaktu-waktu saya bisa berubah gitu ya, dari dominan atau ke intim atau bisa? Teman-teman, itulah kenapa di introvert dan juga extrovert itu ada yang namanya ambivert. Itu agar teman-teman begitu punya pengalaman yang baik gitu ya, punya pengalaman yang sudah dialami, jadi teman-teman bisa belajar tuh dari satu sama lain. Ya, orang dominan ini kan orang yang mempunyai
antusias yang tinggi gitu ya, orang yang kadang mendominasi. Kadang orang-orang dominan ini bisa menyerap energi dari teman-temannya gitu ya. Nah, kadang dia ini menjadi sosok yang lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain. Apakah itu salah gitu ya? Sebenarnya nggak ada yang salah. Namun kalau sudah terlalu dominan ke kiri gitu ya, orang-orang tidak akan respect ke Anda gitu ya. Kalau umpamanya mau didengar terus, kapan saatnya Anda mendengar? Untuk itu, sebagai seorang dominan, teman-teman harus lebih mendengarkan orang lain tuh. Ya, terus juga rasa percaya kepada orang lain perlu sekali. Ya, apalagi pada saat Anda nanti bekerja. Banyak orang-orang yang pintar gitu ya. Kalau Bapak lihat selama kami merekrut orang-orang gitu ya, banyak orang-orang yang pintar yang kami rekrut baik dari Pulau Jawa ataupun dari Unsri sendiri gitu ya. Mereka pintar namun ternyata dia tidak bisa bersosialisasi. Dia menganggap bahwa diri mereka paling benar gitu ya. Akhirnya 4-5 tahun mereka bekerja masih tetap di posisi yang sama gitu ya. Dia tidak belajar. Dia fokusnya ke diri dia sendiri. Dia tidak belajar ke sekitarnya. Contoh ketika kita menjadi seorang influence gitu ya. Orang influence ini kan orang-orang yang bisa bekerja di marketing, bisa bekerja di sales atau sebagai IO gitu ya di suatu perusahaan, atau orang-orang yang siap ya kapanpun dibutuhkan. Nah, kadang orang-orang seperti ini kita harus belajar lagi ya, kalau umpamanya punya karakter seperti ini harus bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, terus juga kadang setiap orang itu punya mental berbeda-beda dalam menanggapi sesuatu ya. Jadi berpikir dulu sebelum berbicara. Semua orang itu tuh tidak punya hati yang sama gitu ya. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu ya. Ada yang mudah kesinggungan, ada yang enggak. Dan tentunya dalam bekerja kita mesti lebih fokus dan juga perhatikan detail. Orang-orang steadiness, orang-orang yang memang sangat disenangi oleh teman-teman yang lain gitu ya. Namun kadang karena nggak enakan gitu ya, kadang dia ini susah dalam memutuskan sesuatu. Ya, jadi teman-teman yang nanti punya tipikal steadiness ini gitu ya, yuk latihan asertif seperti mengkomunikasikan pendapat atau pikiran, ya menjadi orang yang berpikiran mandiri, terus juga kalau bisa ayo kita mengambil inisiatif, jangan ngikut banyak orang. Terus juga mulailah beradaptasi dengan perubahan. Ya. Terhadap orang-orang komplain seperti apa? Kalau bisa berani mengambil resiko dan juga menunjukkan perasaan mereka secara terbuka. Ya, contoh orang dominan ini kan begitu ada peluang dia langsung ambil gitu ya. Ada peluang atau segala macam dia langsung ambil. Orang-orang cermat gitu ya, yang tipikal C ini dia itu mikir banyak dulu gitu ya. Jadi resikonya apa ini segala macam. Orang dominan sukses ya, dia baru mau mulai gitu, udah jauh ketinggalan. Jadi beranilah mengambil resiko ya, terus juga menunjukkan perasaan mereka secara terbuka. Ini perlu sekali Tari untuk kita pribadi. Terus apakah cukup dengan DISC? Sebenarnya nggak cukup gitu ya. Kalau teman-teman nanti sudah tes di DISC, teman-teman baru mengetahui apakah saya ekstrovert, apakah saya orang-orang introvert atau ambivert. Nah, untuk lebih tahu, di sini ada yang namanya MBTI test, the Myers-Briggs Indicator gitu ya. Teman-teman tinggal tes juga nanti di antonikusuma.com. Ini juga free gratis ya. Jadi di perusahaan-perusahaan multinasional pun sekarang sudah dikasih tuh di tanda pengenal dia atau di kartu. Apakah saya orang yang INTJ, ISTJ gitu. Ini semua dicek juga gitu. Ini semua tahu. Jadi ketika tahu orang-orang seperti ini kita pun bisa berkomunikasi. Ya. Nah, 16 kepribadian ini dilihat dari apa saja gitu ya. Pertama dilihat dari dimensi pemusatan perhatian mereka, introvert dan juga extrovert ya. Yang berikutnya dimensi memahami informasi dari luar, baik itu sensing dan juga intuiting ya, dimensi menarik kesimpulan dan juga keputusan ya, dimensi pola hidup, judging dan juga perceiving. Nah, nanti teman-teman silakan tes, ingat tesnya di tempat yang nyaman gitu ya, yang tidak tertekan, kalau bisa mungkin di kamarnya gitu ya, saat malam, saat istirahat silakan teman-teman tes.
Apakah Anda seorang ISTJ gitu ya? Apakah Anda seorang INTJ? Kalau Bapak sendiri, saya seorang yang ekstrovert gitu ya. Saya seorang yang sensing, saya juga orang yang thinking dan juga perceiving. Ya. Nah, kita lihat kalau tadi introvert dan juga ekstrovert kita sudah bahas dimensi pemusatan perhatian. Orang-orang yang kalau ingin nge-recharge energinya gitu ya, orang-orang ekstrovert ini lebih senang berinteraksi dengan orang lain. Orang-orang introvert gitu, kalau ingin me-recharge energinya biasanya dia lebih senang menyendiri gitu ya. Dimensi pemusatannya seperti itu. Orang-orang yang intuiting dan juga sensing. Contoh, kalau ada teman kalian gitu ya, sebagai kalian ingin berpartner, contoh males lah kerja gitu ya, saya ingin menjadi seorang entrepreneur. Carilah orang-orang yang punya intuitingnya yang bagus, orang-orang yang tipikal dominan. Ya, biasanya orang intuiting ini dia punya garis besar, orang-orang konseptor gitu ya. Kalau orang-orang sensing dia itu lebih menyukai hal-hal yang konkret, satu-satu dia dia gariskan gitu ya, orangnya detail. Orang intuiting ini biasanya kalau ngomong contoh saja saat hujan gitu ya, saat hujan dia akan bilang kenapa kok bisa tahu hujan, karena dia melihat bagaimana sekitar gitu ya, mungkin dari melihat awan, dari keadaan cuaca dan lain-lain. Kalau orang-orang sensing dia akan melihat HP bahwa oh ternyata perakiraan cuaca hari ini hujan gitu ya. Biasanya orang-orang intuiting ini orang-orang yang punya pengalaman. Ada lagi feeling dan juga thinking. Orang-orang feeling ini cenderung menghargai pertimbangan pribadi dalam mengambilkan keputusan. Mereka orang-orang yang masih dalam hal oh kalau ngomong sama orang harus dipikirkan terlebih dahulu. Kadang terhadap orang-orang feeling ini saya harus menjaga banget jangan sampai dia tersinggung. Namun orang-orang thinking gitu ya, kalau diajak bercanda atau segala macam, dia slow aja gitu ya. Namun terkadang dengan hal-hal yang hal-hal kesimpulan atau logika dalam mengambil entah dia mau memecat orang atau segala macam, orang-orang thinking ini ya berdasarkan logika, tidak berdasarkan pertimbangan sosial. Berikutnya orang-orang perceiving dan juga judging. Ya, contoh, ketika saya harus memilih orang-orang di bagian promosi gitu ya. Bagian promosi ini kan bagian yang bisa dibilang kadang besok sudah berubah gitu ya keadaannya. Jadi saya harus benar-benar cari orang-orang perceiving. Kenapa? Orang-orang perceiving ini siap sedia gitu ya setiap saat. Kalau orang-orang judging dia stres. Contoh, saya sebagai seorang leader, ternyata saya tidak tahu tuh tipikal tim saya ini seperti apa gitu ya. Tiba-tiba ngasih project dia 1 minggu harus selesai, saya minta lagi tuh 2 hari harus selesai. Orang-orang judging akan stres dengan perubahan yang ada. Tapi orang-orang perceiving siap sedia gitu ya. Ketika ada perubahan atau segala macam, dia akan bisa dengan baik mengkoordinasikan itu. So inilah kalau kita berbicara mengenai 16 kepribadian. Teman-teman harus tahu benar teman-teman ada di posisi mana. Baru teman-teman menseleksi itu. Ya, menseleksi kira-kira ini cocok nggak sih lowongan ini untuk saya gitu ya. Jangan sampai teman-teman menghabiskan waktu gitu ya. Teman-teman ini adalah orang-orang yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Tidak ada orang yang sama persis dengan teman-teman semua ya. Kalian ini adalah orang-orang yang unik, pasti nanti akan ditemukan oleh perusahaan gitu ya, keunikan kalian. Jadi kalian harus menseleksi tuh benar-benar ya bagaimana kalian ingin meng-apply di suatu perusahaan tersebut. Contoh, kalau kita berbicara mengenai bagaimana sih teknik mengikuti berbagai tahapan tes di perusahaan. Tentunya kami sebagai HR, kebetulan Bapak juga ini bergabung juga di HR community gitu ya di Sumsel dan juga Bengkulu. Semuanya ada gitu ya para HR. Tentu ini secara garis besar kami lihat dulu look-nya seperti apa. Ketika teman-teman datang di satu perusahaan untuk interview, yakinkan bahwa ini memang momen terbaik saya untuk menunjukkan bahwa inilah saya gitu ya. Grooming-nya pun teman-teman harus perhatikan benar dari atas sampai bawah, jangan asal-asalan. Ya, bagaimana kalian ingin dihargai gitu ya. Sedangkan kalian tidak menghargai diri Anda sendiri.
Terus perhatikan juga jam. Jam pada saat Anda ingin interview atau jadwal Anda gitu ya. Kalau bisa setengah jam sebelumnya teman-teman harus hadir atau on time lah gitu ya. Dan yang selalu saya berikan ketika saya ketemu dengan orang-orang gitu ya, ayo senyum gitu ya. Nggak bisa senyum atau gimana gitu. Biasanya saya kasih itu dulu tuh. Ketika ayo senyum dulu, senyum 227. Biasanya 227 ini apa? Tarik 2 cm ke kiri, ya ke kanan, tahan selama 7 detik. Jadi dengan mereka tersenyum, nggak tegang gitu ya. Karena Bapak kan orangnya sangat males banget gitu ya ngelihat orang tegang atau segala macam. Jadi saya itu dulu tuh, saya kasih ice breaking dulu lah ya. Terus jadilah orang-orang yang confident gitu ya, percaya diri bahwa lo layak lo dapat gue gitu ya. Perusahaan ini layak banget gitu. Perusahaan ini layak banget dapat saya. Gitu ya, teman-teman semua. Yuk kita lihat. Berbicara mengenai preparation teman-teman sendiri gitu ya. Biasanya apa sih yang ditanyakan perusahaan? Nah, biasanya yang ditanyakan perusahaan, perkenalkan tentang diri Anda. Banyak dari para pelamar, mereka berbicara seperti ini, saya orang yang jujur, bertanggung jawab. Kita belum tahu Anda itu orang jujur dan juga bertanggung jawab, namun teman-teman ceritakan tentang diri Anda. Ya, dengan Anda sudah tes DISC dan juga MBTI tadi, teman-teman jelaskan tentang itu gitu. Saya pribadi yang ekstrovert, Bapak, dan saya sangat senang sekali bekerja di bagian ini segala macam gitu ya, dan menurut lowongan yang saya dapatkan dan ini sangat cocok bagi pribadi saya gitu ya. Banyak sekali yang bilang gitu, saya jujur gitu ya, bertanggung jawab. Kita aja nggak tahu teman-teman jujur atau enggak gitu ya. Jadi solusinya ketika teman-teman sudah tahu karakter saya A, B, C atau D gitu ya, teman-teman show-kanlah ke perusahaan itu gitu ya, tentang diri Anda. Terus juga prestasi-prestasi Anda itu apa? Kekuatan Anda apa dan juga kelemahan Anda apa? Pak, kenapa sih saya harus menginformasikan kelemahan saya? Itu tadi gunanya kalian mapping. Ya, saya sebagai seorang ekstrovert, introvert, INTJ atau segala macam, tentu teman-teman ada kelemahan. Untuk itu saya siap memperbaiki diri Anda. Dan perusahaan pun akan melihat gitu ya, rencana Anda itu seperti apa sih 3 sampai 5 tahun ke depan. Tentu kita ingin orang-orang yang punya visi misi yang sama gitu ya. Apakah yang bersangkutan ini hanya bertahan cuma 1 atau 2 bulan saja gitu. Karena banyak banget mereka yang sudah direkrut gitu ya. Ternyata mereka cuma bertahan 1 sampai 2 bulan. Enggak ada yang akan kalian dapatkan di sana. Karena melihat apa ada potensi atau dari perusahaan lain yang merekrut mereka, yang dia pikir gitu kan ya akan jauh lebih bagus. Dan ternyata zonk juga. Jadi sebagai seorang pelamar gitu ya, ketika Anda sudah menaikkan kontrak atau segala macam, bertahanlah dulu di sana 1 sampai 2 tahun ya, belajar benar-benar gitu ya, apa yang dapat Anda tingkatkan. Kalau itu bisa memberi ruang lingkup yang lebih bagi Anda untuk mengeksplor diri Anda, yuk lakukan itu. Ya, kalau umpamanya teman-teman cuma bertahan 1 sampai 2 bulan, nggak ada sama sekali yang akan kalian dapatkan. Terus yang perlu teman-teman persiapkan gitu ya, sebelum Anda interview, yuk cek lagi perusahaan itu bergerak di bidang apa, posisi yang Anda lamar itu seperti apa gitu ya. Terus juga rencananya seperti apa. Anda juga perlu tahu, oh perusahaan ini Pak bergerak di bidang ini segala macam. Tadi saya sudah informasikan bahwa Tamrin seperti ini, core value-nya seperti ini gitu ya. Terus juga visi misinya seperti apa. Teman-teman pun harus tahu gitu. Ya, harus lebih detail tuh. Oh, perusahaan ini. Jadi searching dulu tuh sebelum teman-teman apply di suatu perusahaan atau sebelum teman-teman interview. Apakah ini nanti akan sama dengan saya? Terus pandangan-pandangan. Karena yang namanya bekerja ini teman-teman nggak dituntut sendiri, ya nggak dituntut teman-teman menjadi Superman, ya Superman is dead, ya super team yang sangat kita junjung tinggi gitu ya. Pandangan kalian terhadap kerja sama tim itu seperti apa gitu ya. Terus kalau teman-teman
tanggapannya kalau bekerja di dalam tekanan itu seperti apa respon teman-teman. Terus juga apakah ada hambatan dalam berkomunikasi. Biasanya ini kita suruh ceritakan gitu. Saya yakin di tempat lain pun sama seperti itu gitu ya. Terus juga ketika Anda melamar di posisi tersebut, kira-kira ketika Anda melamar di posisi tersebut tugas dan tanggung jawabnya seperti apa sih? Ketika Anda disuruh praktek, apakah bisa sih? Terus juga kalian dengan yakinnya menulis contoh PowerPoint saya gitu ya, Excel saya itu 85, 100. Tetapi ketika dites secara langsung, zonk gitu ya. Kalau bisa jangan seperti itu. PD ternyata ketika praktek, waduh, ya zonk juga. Terus juga dalam menganalisa suatu masalah. Kadang teman-teman dihadapkan oleh tes yang kira-kira kalau ada kondisi seperti ini, yang akan kalian hadapi seperti apa gitu ya. Terus juga rencana kerja dan targetnya seperti apa. Kalau teman-teman kerja gitu ya, yang itu berhubungan dengan target, kira-kira targetnya nanti akan seperti apa? Konsisten kalian seperti apa? Ini ya yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman menghadapi yang namanya interview. Persiapkan 4 hal ini benar-benar ya. Baik dari sisi kalian, baik dari sisi perusahaan, bagaimana analitik thinking kalian terhadap sesuatu analisa masalah yang akan ditanyakan. Terus, kami sebagai seorang HRD biasanya akan melihat seperti apa? Ya, biasanya kami akan melihat gaya bicaranya seperti apa gitu ya. Jawabannya apakah singkat, cara berbicaranya terbata-bata. Untuk itu kalau teman-teman berkomunikasinya terbata-bata gitu ya. Terus juga masih fillernya banyak, yuk belajar lagi. Jawabannya lebih panjang, cara berbicara sudah lebih baik. Kadang jawabannya panjang dan terarah, cara bicaranya sudah lugas. Ini yang akan kami lihat, skor teman-teman semua. Kalau ngomongnya saja nggak bisa gitu ya, ini segala macam, gimana bisa bekerja sama dengan tim? Gimana kami bisa cepat gitu ya mengajari ini anak? Terus poin-poin apa saja yang dilihat dari seorang interview gitu ya. Biasanya apa yang kami tanyakan ya, apakah di poin 1 sampai 5. Pertama, apakah calon tidak memahami dengan apa yang ditanyakan? Ini ribet banget gitu ya. Kalau bisa jawab aja, jangan mohon apa, saya tidak tahu. Waduh, itu gawat banget teman-teman semua atau rekan-rekan yang ada di sini. Ya. Terus juga calon memahami apa yang ditanyakan, bahkan dia memberi contoh tuh, itu sudah dapat poin 3. Terus juga calon memahami apa yang ditanyakan dan dapat menganalisa. Dan yang terbagus itu calon memahami apa yang ditanyakan dan dia bisa sharing tentang pertanyaan tersebut. Ini keren banget orang itu. Jadi itulah perlunya teman-teman untuk ayo baca lagi, carilah informasi keterkaitan dengan perusahaan tersebut. So inilah teman-teman semua ya yang dapat Bapak sampaikan ya sebagai seorang HR, sebagai seorang training and development. Harapan Bapak ya teman-teman bisa secara baik ya mencari perusahaan-perusahaan yang tepat bagi pribadi teman-teman semua. Persiapkan itu dengan baik dan kalau saya lihat di CDC Unsri ini luar biasa sekali tadi yang dijelaskan oleh Pak Deris dari 4 langkah tersebut gitu ya. Teman-teman ketika kurang di apa gitu ya, langsung tuh ke CDC saja gitu ya. Oh saya mau tes ini, saya mau soft skill ini segala macam. Wah udah lengkap banget. Jadi bersyukur sekali teman-teman kuliah di Unsri gitu ya. Selain teman-teman bisa kuliah, teman-teman juga bisa mempersiapkan karir bareng CDC. Terakhir dari Bapak ya sebelum nanti sesi tanya jawab, entah nanti teman-teman akan berprofesi sebagai apapun itu gitu ya. Ya, jika teman-teman berprofesi hanyalah tukang sapu gitu ya, kita tetap harus bekerja sebagaimana halnya Michelangelo melukis, Beethoven mengubah komposisi, atau Shakespeare menulis soneta. Ini dari Dr. Martin Luther King. Thank you, Tari dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk selalu mengimprove diri. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Malianto untuk materinya hari ini. Ya, jadi untuk membahas mengenai dunia pekerjaan ini memang banyak hal yang perlu dipersiapkan seorang fresh graduate ya Pak ya, sebelum Benar, memang menceburi dunia kerja. Dimulai dari tahap interview pun kita sebagai seorang fresh graduate juga memang harus memahami poin-poin apa sih yang perlu kita ketahui dalam melakukan sebuah interview. Jadi memang benar, dalam dalam melakukan sebuah interview itu kita juga sebelumnya harus mengetahui dulu nih ya Pak ya tentang diri kita. Kita benar, juga harus paham betul apa saja kelemahan dan kelebihan dalam diri kita gitu ya, agar dalam interview nanti juga dapat dengan mudah ya disampaikan ya Pak. Bukan cuman benar. saya nih orangnya dapat dipercaya hanya Benar, Anda bisa menjelaskan dengan baik diri Anda ketika iya kalian sudah tes tersebut. Jadi iya. para HRD nggak capek-capek lagi gitu. Ya, ini keren banget nih orang gitu. Iya, berarti memang dalam sebuah interview itu memang sudah ada poin penilaian tersendiri ya Pak ya dari Ya, HR. ada poin. Benar. Iya, dan juga seorang fresh graduate juga sebelum daftar, sebelum itu juga harus mengetahui mengenai perusahaan tersebut. Jadi memang Benar. banyak hal yang perlu dipersiapkan ya Pak ya Benar. dalam melakukan. Benar. Jangan cuma asal-asalan saja gitu ya, datang terus itu juga interview. No, kalau bisa ketika kalian datang ke situ kalian harus prepare jauh-jauh hari gitu ya. Oh, oke, saya ada jadwal interview biasanya kan 2 atau 3 hari sebelum, saya harus cari nih, saya harus persiapan benar-benar. Dan perusahaan itu tidak salah memilih saya untuk tahap interview ini gitu ya. Kalau bisa Andalah yang lebih menonjol gitu ya dibandingkan teman-teman yang lain. Dan berusaha untuk menjadi orang yang dipilih. Karena banyak banget Tari yang apply ya, terus juga walaupun sertifikat teman-teman banyak atau segala macam, kadang HR milihnya juga itu ya sekali lewat. Yang perlu Anda jelaskan adalah diri Anda, bagaimana kompetensi diri Anda, bagaimana Anda berkomunikasi dengan sangat baik gitu ya, dan bisa menjelaskan diri Anda dengan baik. Oke, dan tentunya tadi Pak Malianto sebutkan bahwa public speaking itu juga penting ya Pak ya dalam Benar, ya. melakukan sebuah interview. Jadi agar penyampaian delivery pesan yang akan kita sampaikan kepada HR itu sampai dengan baik, jadi kita juga memang harus punya public speaking yang baik ya Pak ya, agar tidak pusing dan tidak berlibet-libet gitu ya apa yang ingin disampaikan. Benar. Contoh seperti Tari pada saat ini gitu, sudah mempersiapkan diri menjadi MC di sini gitu kan ya, itu bagus banget. Ya, itu prefer yang sangat bagus sekali. Kalau di tempat di Academy Trainer itu ya dari Pak Jamil Azza ini, kita ada training itu yang namanya Speak to Change. Ya, ubah cara berbicara Anda. Jika Anda ingin mengubah pola hidup gitu ya, jika Anda ingin mengubah karir Anda, ya ubah cara bicara Anda. Bicara yang bagaimana, bicara yang bisa mempengaruhi, bicara yang confidence gitu. Itu perlu sekali. Oke, baik, kita langsung masuk ke sesi diskusi nih Pak, karena di sini ada dua materi yang Bapak sampaikan. Yang tadi pertama mengenai ekstrovert dan introvert. Jadi kita akan ke pertanyaan mengenai kepribadian terlebih dahulu. Benar. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Indah Dikaladia. Pertanyaannya adalah, dalam menjawab pertanyaan tes kepribadian, terkadang saya masih bingung dengan jawaban yang harus diberikan. Misalnya lebih suka jam kerja teratur atau fleksibel. Dalam keseharian, terkadang saya merasa bosan dengan jam kerja yang teratur. Tapi jika jam kerja yang fleksibel, malah membuat saya jadi menunda-nunda pekerjaan. Menurut Bapak, apakah kita menjawab berdasarkan keseharian kita atau sesuatu hal yang kita inginkan? Karena terkadang saya ingin berubah menjadi lebih teratur, tetapi dalam kesehariannya malah berbeda. Gitu ya. Ini ada perbedaan ya Pak ya dalam keseharian yang si Indah ini lakukan dengan pola pikirannya gitu Pak. Benar. Gini, keren Indah, thank you. Jadi gini teman-teman semua, tentunya kita sebagai manusia kan memang harus fleksibel gitu ya, harus cepat untuk memutuskan. Atau kalau umpamanya kita kerja gitu ya, nggak bisa harus ini yang saya kerjakan gitu kan, saya nggak mau ngerjain yang lain. So teman-teman kan sebagai seorang entah itu introvert atau extrovert, teman-teman masuk ke ambivert. Ya, teman-teman ketika tes kayaknya saya suka yang teratur deh Pak. Namun kayaknya juga saya harus menjadi orang yang fleksibel. Artinya teman-teman sudah paham gitu.
oh iya ini bisa membuat dampak saya kayaknya nggak akan bertahan, atau kayaknya ini menjadi beban bagi saya kalau harus semuanya teratur semua. Teman-teman juga bisa menjadi orang yang fleksibel, nggak masalah gitu ya. Namun harus dilihat dari konkretnya terlebih dahulu, pekerjaannya seperti apa gitu ya. Kalau pekerjaan itu menuntut ada timeline gitu kan ya. Contoh ada bulanan, ada harian, apa-apa yang harus teman-teman kerjakan, harus kerjakan. Namun ketika ada berbagai macam pekerjaan yang itu menuntut fleksibel gitu ya. Oh kemarin harusnya gini Pak, kok sekarang dibuat gitu ya? Kan nggak sesuai dengan apa segala macam gitu ya. Nah teman-teman harus lebih respon di situ. Oh berarti ini menuntut kreativitas gitu ya. Boleh saja gitu. Ya, jadi nggak usah heran atau takut gitu kan si Indah, apakah saya harus menjadi fleksibel atau teratur? Teman-teman bisa masuk keduanya. Ya, teman-teman bisa menentukan karena pekerjaan itu ada di Indah gitu ya. Jadi Indahlah yang bisa mengatur apakah itu pekerjaan yang penting dan juga mendesak sehingga itu harus kita lakukan secara teratur. Apakah itu pekerjaan yang mungkin tidak penting gitu ya, namun juga tidak mendesak, ya kalau bisa di-delete aja, ya enggak? Terus juga pekerjaan yang bisa dilakukan fleksibel biasanya berhubungan dengan waktu yang masih lama, gitu ya. Waktu yang masih lama harusnya ya bisa kita sisihkan terlebih dahulu, kita kerjakan pekerjaan yang penting dan juga mendesak agar pekerjaan itu dinilai oleh atasan kalian ya dengan baik. Gitu Indah. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Pak Mali ya. Semoga terjawab ya Indah mengenai kebingungannya tadi dalam mengisi pertanyaan yang ada di link yang sudah diberikan oleh Pak Malianto tadi. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Mali ke pertanyaan kedua. Ini dari Rismawati. Misal saya adalah orang yang dominan ekstrovert. Pekerjaan apa yang paling tepat untuk saya dan berdasarkan teori 16 kepribadian? Kepribadian apa yang bisa bekerja sama dengan baik dengan kepribadian ekstrovert ini? Terima kasih. Oke, good. Ya, Risma. Ya, Risma, kalau Risma ini kan punya tipikal yang dominan gitu ya. Dominan memang orang-orang ekstrovert, namun orang-orang dominan ini kalau bisa jangan terlalu ke kiri ya. Kalau terlalu ke kiri, kenapa? Kalau orang-orang yang sangat dominan itu biasanya tidak banyak temannya gitu ya. Ya, jadi pekerjaan apa yang cocok? Biasanya orang-orang dominan ini menuntut sebagai seorang leader. Contoh, di berbagai macam perusahaan, contoh di Tamrin sendiri, kebetulan kita juga lagi buka yang namanya MT program. Di perusahaan multinasional pun juga seperti itu, di BUMN pun begitu. Biasanya orang-orang MT gitu itu kan percepatan karir gitu ya untuk teman-teman menjadi the next leader. Jadi kalau umpamanya Risma mau memilih challenge itu bagus banget. Ini bagus banget untuk tipikal orang dominan karena punya kemampuan untuk memimpin, punya kemampuan yang sangat tinggi gitu ya dalam komitmen. Ya, sebagai seorang dominan, coba pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang memang itu masuk di ranah leader atau mengurus atau memimpin suatu project. Itu bagus banget. Contoh sebagai koordinatorkah gitu ya, yang punya beberapa pemimpin. Namun kembali lagi, Risma sebagai seorang dominan harus banyak-banyak belajar mendengarkan orang lain, ya harus banyak-banyak mendengar orang lain juga. Oke, terus juga ketika Risma tadi menjadi orang dominan, yang di MBTI, saya sebagai apa? Biasanya orang dominan kan dia orang ekstrovert. Terus apalagi? Apakah si Risma orang yang intuisi atau yang mana tuh? Intuisi dan juga apakah orang sensing? Kita mau cek dulu gitu ya. Apakah Risma orang yang perceiving atau orang yang itu judging? Kita juga harus lihat orang thinking atau orang yang feeling. Biasanya tipikal orang dominan ini orang thinking, ngomong asal jeplak saja gitu kan ya. Oh itu biasanya harus belajar banyak tuh dari orang. Gitu ya Risma, saran saya sih itu. Ikutlah program-program MT yang ditawarkan di perusahaan-perusahaan yang bisa menjadikan percepatan the next leader. Ya.
Namun biasanya orang-orang dominan ini tidak cukup orang dominan saja. Kadang kita butuh orang-orang influence. Orang dominan plus influence. Jadi ada tesnya itu persentase. Persentase dominannya berapa, influence-nya berapa, steadiness-nya berapa, cermatnya berapa. Nah, sebagai seorang leader, kadang kita harus lihat tuh, kayaknya 2 dulu cukup deh. Dia punya kemampuan dominan, namun dia punya influence juga. Dia disenangi banyak orang. Gitu sih, Risma. Oke, semoga terjawab ya Risma. Jadi Ya. memang seorang ekstrovert yang itu ada baiknya itu memang mempunyai sifat dominan dan juga influence ya Pak ya, agar dia memang juga punya sifat leadership-nya, ada jiwa kepemimpinan juga, dan juga seorang ekstrovert ini juga memang harus ini ya Pak ya, banyak belajar mendengarkan orang lain gitu ya Pak ya, agar bisa ini menerima masukan. Oke. Kita masih akan lanjut Pak sampai jam 11.50 ya. Jadi dipersilakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di chat box atau yang mau ngobrol langsung sama Pak Mali bisa langsung raise hand. Boleh. Ya. Senang sekali. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Dari Hoiril Anam. Bagaimana mengedukasi diri agar tidak stres di masa pandemi di mana terdapat kepribadian yang lebih cenderung ke introvert? Akibat dari segala aktivitas dilakukan secara online dan terbatas hanya melalui media. Menurut Bapak, bagaimana mengatasi hal tersebut sebagai solusi untuk anak milenial yang baru terjun ke dunia karir namun harus melintas dengan kondisi yang terbatas seperti sekarang? Oke. Ya, tadi sorry Tari, dia bilang mengedukasi diri pada saat pandemi, sedangkan dia tadi punya karakter apa? Ekstrovert atau introvert? Introvert, Pak. Introvert gitu ya. Ya. Dengan siapa ini tadi? Dengan Hoiril. Hoiril, oke. Ya. Hoiril. Gini, Hoiril. Jadi orang-orang ekstrovert ini orang-orang yang bisa dibilang gini, yang sangat dirugikan pada saat pandemi. Kenapa? Biasanya orang-orang ekstrovert ini kan senang bersosialisasi gitu ya. Senang ketemu dengan banyak orang. Jadi begitu pada saat pandemi seperti ini, inilah orang-orang yang tersakiti gitu ya. Orang-orang ekstrovert disuruh duduk diam gitu ya, anteng, dia nggak bisa. Namun kalau si Hoiril tadi bilang ini orang introvert, nah orang introvert inilah yang wah me time banget gitu kan ya, senang banget, nggak harus kemana-mana, nggak harus ketemu banyak orang gitu ya. Biasanya orang-orang introvert ini kalau sudah ketemu banyak orang gitu ya, setelahnya itu wah energinya habis. Dia lelah gitu ya. Nah, tentunya Hoiril berbicara mengenai bagaimana sih cara mengedukasi diri pada saat pandemi seperti ini. Justru Hoiril orang-orang yang diuntungkan gitu ya ketika menjadi seorang introvert. Namun kembali lagi, karena kita mungkin makhluk sosial gitu ya, kita harus bersosialisasi, tentu kita harus tahu perubahan yang ada. Banyak sekali ya yang perusahaan-perusahaan lakukan pada saat pandemi seperti ini. Contoh, training sekarang, kalau kita dulu ngundang para peserta gitu ya dari luar kota ke sini, sekarang kita bisa itu nge-save cost gitu ya. Jadi peserta lewat Zoom saja seperti ini. Contoh juga teman-teman semua, mungkin sekarang pun kondisinya masih di rumah atau segala macam, tapi bisa belajar lebih banyak. Dan teman-teman bisa terhubung ke banyak tempat gitu ya. Sekarang pun pekerjaan kayak ada pekerjaan affiliate gitu ya. Terus juga pekerjaan-pekerjaan yang hanya di dalam rumah, itu kan teman-teman diuntungkan banget. Coba cari-cari pekerjaan seperti itu sebelum teman-teman dapat pekerjaan utama. Ya, itu sangat menguntungkan si introvert tadi, khususnya si Hoiril. Ya, jadi teman-teman harus nerima tuh keadaan pandemi seperti ini, mau nggak mau harus diterima gitu ya. Dan juga adaptasi baru apa yang harus kita lakukan, nggak bisa harus pokoknya saya harus gini gitu ya. Pokoknya gini nggak akan bisa gitu. Ya pandemi sudah terjadi, apakah akan kembali ke kondisi normal? Enggak akan berubah gitu ya. Akan ke posisi new normal gitu ya, akan ada kebiasaan baru. Untuk itulah kita harus cepat beradaptasi. Harus cepat ya, edukasilah diri Anda untuk menjadi orang yang adaptif. Ya, menjadi adaptive learner gitu ya, menjadi orang yang adaptif terhadap perubahan.
Tidak bisa hanya duduk diam berdiri, ternyata nanti berubah aja tuh kondisi gitu ya, udah kembali ke normal, nggak bisa lagi seperti itu. Mungkin itu Tari. Semoga bisa membantu ya, Hoirul. Iya, jadi memang dengan menghadapi situasi pandemi seperti sekarang, pastinya kita tidak bisa hanya untuk berdiam saja ya Pak ya. Kita harus tetap menyesuaikan diri, kita juga harus tetap adaptif dengan lingkungan, karena ya nggak mungkin banget dengan adanya pandemi ya kita bingung jadi ngapain atau apa gitu ya Pak. Kita juga harus tetap punya inovasi terbaru mengenai situasi sekarang, apa yang perlu kita lakukan, dan juga kita pastinya harus bisa beradaptasi ya Pak ya dengan lingkungan sekarang yang serba online ini. Serba online. Iya, mau tidak mau kita harus lakukan itu. Iya, oke. Nah, kita beralih ke partisipan yang sudah raise hand nih Pak. Ada Rismawati dari psikologi, mungkin bisa langsung open cam dan juga open mic-nya untuk bisa langsung ngobrol bersama Pak Mali. Halo Risma. Halo Risma. Ya, dipersilakan untuk berbicara, Risma. Oke, sebentar. Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Mbak sama Pak. Jadi saya lumayan tertarik tadi dengan skor-skor yang ada di pertanyaan, yang ada 5 skor terakhir yang ada di materi yang disampaikan oleh Pak Malianto tadi. Itu yang terakhir itu adalah yang pertama itu calon tidak memahami apa yang dipertanyakan, yang kedua itu adalah calon yang memahami, dan yang ketiga adalah calon yang memahami dan dapat memberi contoh, yang keempat adalah calon memahami dan dapat menganalisa, dan calon memahami apa yang ditanyakan juga bisa sharing, itu yang kelima kan. Nah, di sini mungkin untuk orang-orang fresh graduate seperti kami nantinya, mungkin kan itu bagaimana sih Pak contoh jawabannya baik? Soalnya kan kami ini belum pernah mempunyai pengalaman bekerja, dan kami juga masih ingin mencari pengalaman itu. Jadi kami ini bingung ingin menjawab apa yang untuk, terutama pada poin yang 4 dan juga poin yang 5, karena itu sepertinya lumayan mendapatkan poin yang lumayan besar kan Pak. Nah, lumayan besar ya. Ya. Oke, gimana kalau Risma saya interview sekarang? Coba gimana Risma itu menjawab? Langsung mau menerima latihan ya Pak ya? dari saya? Wow, boleh Pak. Boleh? Boleh. Oke, Risma di psikologi ya? Iya Pak. Oke, Risma, kalau seumpamanya ada pertanyaan seperti ini, Risma lebih senang bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain ya? Risma lebih senang bekerja dengan orang lain, karena kalau bekerja dengan orang lain, Risma bisa membagi pekerjaan itu bersama teman-teman yang lain, dan juga hasil yang diharapkan bisa lebih baik lagi jika diperkerjakan bersama-sama dibandingkan dengan sendiri. Baik, ada pengalaman yang Anda bekerja sama dengan orang lain seperti apa? Mungkin di organisasi atau pekerjaan apa ya? Ya, kebetulan pada tahun 2018 kemarin Risma itu membuat sebuah acara yang dinamakan Perak, yaitu Pesta Rakyat Psikologi, di mana Risma menjadi ketua pelaksananya, dan di sana bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk membuat pesta rakyat psikologi tadi, ataupun yang acara tadi menjadi berhasil, Pak. Anda sebagai apa di sana? Ketua pelaksana. Ketua pelaksananya. Menurut Anda selama bekerja sama tersebut, orang seperti apa sih yang tidak bisa atau kurang diajak kerjasama, Risma? Orang yang tidak bisa diajak kerjasama biasanya orang-orang yang sulit untuk diomongin, Pak. Bahasa gaulnya diomongin gitu ya. Ya, saat Risma minta bantu untuk mengerjakan ini, dia hanya iya-iya saja, tapi tidak mengerjakan hal yang persuruhkan tadi. Oke, itu kenapa bisa terjadi hal seperti itu, Risma? Kalau menurut karena itu teman-teman Risma sendiri, jadi hal-hal seperti itu biasanya terjadi karena mereka merasa ada banyak orang yang ada di sana, jadi mereka tidak usah untuk melakukan pekerjaan tersebut karena akan dikerjakan oleh orang lain. Oke, gitu. Nah, biasanya ketika saya sudah interview si Risma gitu ya, poinnya itu kan ada contoh gitu ya, pernah ada pengalamannya segala macam. Kalau Risma sudah menjelaskan dengan baik, poin 3-4 itu sudah dapat. Sebenarnya kalau untuk level staff, kita mungkin hanya sampai di poin 3 atau 4, Risma dan juga Tari ya.
Namun kalau umpamanya dia sudah di level managerial up atau di level SPV up gitu ya, dia harus bisa ke-4 atau ke-5. Gitu sih Risma. Keren ya. Terus apa namanya, latihan gitu ya. Terus juga coba cari-cari, saya kira banyak di Google gitu ya. Biasanya pertanyaan apa yang dilontarkan oleh para HR. Coba Risma cari di sana gitu ya. Terus berlatih untuk berkomunikasikan itu. Poin pula untuk memberikan contoh gitu. Sudah cukup? Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak Poinnya Mbak sudah Risma. dapat. Biasanya 3-4 udah. Ya, gini, kadang saya kemarin juga ada orang-orang bertanya, Pak, gimana sih cara saya melihat apakah orang itu tipikal dominan, intim, stabil, atau cermat gitu ya. Gampang aja gitu. Contoh di satu ruangan, tapi ini tidak boleh dilakukan ya. Teman-teman, terjadilah sebuah kebakaran. Ya, terjadilah sebuah kebakaran, orang-orang dominan dia akan nyuruh orang tuh, hei ambil air gitu kan ya. Ambil air ini segala macam. Itu orang dominan, tipikalnya menyuruh. Karakter aslinya akan keluar kalau ada situasi yang panik seperti itu. Nah, orang influence seperti apa? Orang intim seperti apa? Dia heboh sendiri, nolong enggak, heboh iya. Kebakaran gitu. Itulah orang-orang influence. Siru istilah Kato tuh ya. Ya. Nah, orang-orang yang steadiness, orang-orang yang stabil, itulah orang-orang yang mau disuruh tuh. Oh, ambil air di mana, dia nyiram gitu ya. Terus juga orang-orang cermat, biasanya dia ngelihat dulu tuh, gerakannya susah gitu ya. Dia ngelihat kebakarannya besar nggak sih? Kira-kira seperti apa gitu ya. Sampai dia kena marah tuh sama orang dominan. Oh, bergerak gitu ya. Nah, itulah tipikal kalau kita mau melihat secara langsung. Tentu ada yang bilang, Bapak saya ini ambivert. Oke, it's good gitu kan ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar dari orang-orang ekstrovert dan juga orang-orang introvert. Teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik, kadang teman-teman juga butuh waktu untuk menyendiri juga gitu ya. Even seperti Bapak walaupun sangat senang sekali di tempat keramaian gitu ya, training orang atau segala macam, namun kadang saya masih hobi mendaki tuh. Ya, me time dulu gitu ya dengan alam. Gitu. Kalau mau melihat secara langsung. Oke, terima kasih Pak Mali. Ya, tadi Pak Mali menginterview Mbak Risma, saya ikut deg-degan nih Pak. Kayak serasa beneran lagi interview ya. Beneran, Mbak Risma juga kayaknya udah ini ya, udah biasa gitu ya kali ya Mbak. Karena ya, saya lihat Mbak Risma nggak sudah terlalu kaget lagi nih ketika diajak interview langsung sama Pak Mali. Oke, mungkin pesan-pesan dari Pak Mali tadi bisa diimplementasikan ke depannya Mbak Risma agar pada saat interview ke depannya lagi bisa lebih baik daripada ini. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang hampir sama nih ya Pak ya, dari Yuliana dan juga dari Nurul. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai seorang interviewer, kepribadian yang seperti apa yang cocok untuk bergabung di Tamrin Group? Dan juga dari Nurulnya, apakah kriteria yang harus dipenuhi dan yang paling penting dalam interview di perusahaan Bapak? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Mali. Oke, ya tadi Yuliana dan juga Nurul. Sekarang kalian cek dulu gitu ya, setelah teman-teman tahu kepribadian kalian, Tamrin itu ada kasih lowongan apa gitu ya. Contoh entah itu sebagai accounting, entah itu sebagai finance atau segala macam, walaupun jurusan teman-teman tidak sesuai. Contoh saya di bidang accounting atau contoh di bidang finance gitu ya. Ternyata saya punya skill, contoh Excel-nya bagus gitu ya. Saya orang yang analitik apa segala macam itu akan dipilih juga walaupun teman-teman entah dari fisika atau dari kimia atau dari bahasa gitu ya. Namun pada saat teman-teman memilih gitu ya, coba pilihlah memang pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan teman-teman semua. Saatnya menaikkan level kalian.
Ya, jangan cuma menyebar lowongan kerja yang kadang tidak sesuai dengan Anda. Mulai sekarang kalian harus selektif ya, karena kalian ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang nanti yang akan membangun peradaban Indonesia gitu ya, terutama di Sumatera Selatan. Jadi pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang cocok bagi kepribadian Anda, walaupun jurusannya tidak sama gitu ya. Namun dengan kepribadian Anda bisa ini segala macam, itu bisa menjadi solusi gitu. Nah, di Tamrin sendiri sebenarnya poinnya saya sudah sampaikan tadi gitu ya, ada 2 slide yang bagaimana sih tentang diri Anda itu teman-teman harus kuasai tuh. Ya, terus juga poin-poin apa yang harus Anda ada di diri Anda gitu. Ya, contoh teman-teman cek dulu tuh ada lowongan apa di Tamrin. Biasanya kami akan sharing ke CDC gitu ya, atau di website tamrin.co.id. Jika teman-teman cocok gitu ya masuk di tempat kita, terus juga kita tanya mengenai core value kita, teman-teman kan tahu kan core value kita mengenai integritas, kejujuran gitu ya, bagaimana kemampuan komunikasi kalian, terus juga bagaimana teman-teman mau gitu ya. Contoh di tempat kita itu ada yang namanya TIS, Tamrin Idea Superhero. Jadi di masing-masing divisi itu kalau teman-teman ada ide gitu ya, terus juga ada hal-hal yang kayaknya ini ribet, kalau umpamanya bisa dipermudah, kenapa harus lama gitu. Nah, itu dimasukkan di ide dan kita juga menghargai itu. Kebetulan kita di bagian holding sangat menghargai teman-teman yang punya ide-ide yang luar biasa. Gitu. Ya, Yuliana dan juga Nurul, coba cek dulu lowongan pekerjaan apa yang ada di situ. Ya, kriterianya seperti apa tentunya. Kami melihat orang-orang yang punya core value yang sama, visi misi yang sama ya, dan juga dia tahu benar tuh poin-poin yang keempat tadi tentang pekerjaan Anda nanti seperti apa. Jadi persiapkan diri Anda gitu ya. Jangan cuma datang interview biasa-biasa saja gitu ya tanpa persiapan terlebih dahulu, sama seperti kebanyakan orang. Ya, kalau mau biasa-biasa saja udah enakan nggak interview. Ya, jadi kalau bisa ketika Anda interview sudah disiapkan matang-matang banget ya. Itu ya, Juliana dan juga Nurul. Oke, jadi untuk poin-poin yang diperlukan untuk bergabung di Tamrin Group tadi sudah diberi bocoran ya Pak ya di 4 slide yang sekali. Tadi. Yang pertama kita harus mengenali tentang diri kita sendiri. Jadi teman-teman mungkin sebelum bergabung dengan Tamrin Group boleh melakukan tes kepribadian dulu nih biar kita lebih paham mengenai kelebihan dan juga kekurangan diri kita. Terus juga harus banyak tahu ya Pak ya tentang Tamrin Group-nya sendiri dan ada lagi tadi pandangan kerja sama tim bekerja dalam tekanan hambatan dalam komunikasi dan juga tugas dan tanggung jawab menganalisa masalah rencana kerja dan target. Nah, jadi udah dapat bocoran nih dari Pak Mali teman-teman untuk dapat bergabung di Tamrin Group sendiri dan yang pastinya juga harus menyesuaikan dengan role yang sedang dibuka ya Pak ya, bagian yang sedang dibuka oleh Tamrin Group. Bagian yang sudah dibuka seperti apa? Ya, berarti setelah yang Bapak singgung tadi, kalau mau datang dengan biasa-biasa saja, lebih baik tidak usah interview ya Pak ya. Berarti selama pengalaman Bapak melakukan interview itu berarti masih banyak pelamar yang memang masih biasa-biasa saja ya gitu ya Pak ya? Iya, datang terus itu juga dari segi penampilan pun dia tidak lihat secara benar gitu kan ya. Mungkin dia pakai motor, sisiran juga enggak gitu. Dia enggak memperhatikan banget grooming dia gitu ya. Udah datang terus itu juga, lo tahu nggak sih lo melamar sebagai apa? Nggak tahu Pak. Saya disuruh interview datang saja. Jadi ketika ditanya lo melamar sebagai apa gitu kan ya. Terus juga persiapannya apa saja gitu. Ditanya tentang perusahaan kita seperti apa, dia nggak tahu gitu. Entah teman-teman akan interview di perusahaan lain, yuk kenali itu, gitu ya. Yang terbaik adalah tentang bagaimana Anda menjelaskan tentang pribadi Anda. Saya merupakan pribadi yang menyenangkan sesuai dengan tes saya di DIS itu. Saya seorang influence, saya juga siap untuk beradaptasi dengan baik di perusahaan ini, siap belajar gitu. Gitu. Jadi bukan cuma berbicara mengenai saya jujur, saya bertanggung jawab. Saya kadang
kadang Bapak pun tanya juga gitu ya, di mata orang-orang sekitar, Anda itu seperti apa? Mungkin teman-teman baik Anda atau 2 atau 3 orang teman ini ya, kalau orang tua pasti menilainya anaknya bagus banget gitu ya. Nah, di mata orang-orang atau di mata teman terdekat Anda itu seperti apa? Kadang Bapak tanyakan juga seperti itu untuk menggali bagaimana sih kepribadian nih anak gitu. Kalau dia nggak bisa menjelaskan dengan sangat baik. Kadang ada potensinya juga. Namun karena terlalu banyak yang kadang sampai 50 orang gitu kan ya datang per hari, itu membuat kami untuk selektif juga daripada menghabiskan waktu, orangnya juga nggak prepare dengan baik, ya udah gitu kan ya, kita coret aja tuh. Biasanya gitu sih. Oke. Jadi teman-teman partisipan di sini banyak ya Pak ya, 319 orang nih yang sudah dapat materi dari Pak Mali. Mungkin teman-teman bisa langsung diaplikasikan ke depannya, apakah di sini masih sudah ada fresh graduates ataupun juga mahasiswa semester akhir nih yang baru mau coba-coba interview, mungkin bisa langsung diimplementasikan ke depannya. Ya, yang pasti ini untuk melakukan interview ini sebelumnya harus memang banyak-banyak latihan ya Pak ya. Benar. Karena public speaking-nya juga mempengaruhi gitu ya, selain apa yang harus kita persiapkan tadi. Benar. Baik teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 15-20 menit lagi nih untuk ngobrol sama Pak Mali. Kita lanjut kira-kira profesi apa sih yang tidak berhubungan dengan komunikasi? Gimana Pak? Kira-kira profesi apa sih yang tidak berhubungan dengan komunikasi? Profesi yang tidak berhubungan dengan komunikasi. Apa ya? Mungkin teman-teman bisa membantu menjawabnya di kolom chat. Tuh ada yang jawab Pak, editor gitu ya. Apalagi? Selain editor, apalagi nih teman-teman? Ya. Pesulap, programmer. Oke. So teman-teman semua, baik Anda sebagai editor, baik Anda sebagai pesulap, baik Anda sebagai seorang programmer gitu ya, semua profesi itu butuh komunikasi. Komunikasi itu kan ada yang verbal, ada non verbal. Entah kalian nanti pakai yang non verbal, itu juga bagian dari komunikasi. Semuanya pakai komunikasi. Untuk itu penting sekali bagaimana mengimprove diri Anda, bagaimana Anda berbicara di depan orang gitu ya. Pak, saya ini bukan orang ekstrovert, jadi saya malu kalau berbicara. Orang introvert pun kalau udah ngomong, wah itu detailnya luar biasa gitu ya. Kalau dia prepare dengan sangat baik. Untuk itulah praktik ya, praktek terus. Ya, dengan temannya atau di depan kaca gitu, itu butuh sekali. Jadi semua profesi baik apapun itu memerlukan komunikasi. Ya. Tidak ada Pak, bahkan penjaga mercusuar pun perlu berkomunikasi. Good. Oke. Berarti komunikasi ini sangat penting ya Pak ya. Berarti memang sekali. Tidak ada ya suatu profesi yang tidak menggunakan komunikasi. Karena komunikasi ini bukan sekedar ya kita kayak ngomong sekarang ini aja, tapi ada juga komunikasi yang tertulis gitu ya Pak ya. Dan itu juga sangat penting untuk kita pelajari. Nah, boleh teman-teman kalau masih mau ngobrol langsung sama Pak Mali, boleh langsung raise hand. Ini kita lanjut lagi nih Kak, ini Pak ke pertanyaan selanjutnya, masih mengenai tentang kepribadian dan juga pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Dia Permatasari. Saya seorang yang ambivert, yang masih punya kesulitan untuk bicara secara lugas, tapi saya senang bertemu dengan banyak orang dan baru memulai pembicaraan, namun ada beberapa saat saya merasa saya bicaranya kurang baik dan tidak lugas. Apa Bapak ada tips untuk latihan bicara yang baik dan lugas? Terima kasih. Okay. Belajar sama Tari ya. Saya juga masih belajar nih Pak. Masih belajar ya. Oke. Iya. Good. Berarti saya seorang yang ambivert, yang masih punya kesulitan untuk bicara secara lugas. Artinya siapa dia ini ya, orang yang introvert dan berusaha masuk ke ekstrovert. Ya, oke, teman-teman semua, coba sekarang kan banyak ya, kita belajar pun bisa di mana saja. Contoh, kadang Bapak kebetulan di Yamaha sendiri itu ada pemilihan yang namanya Miss sama Mr. Gear, itu untuk SMK. Terus juga ada yang namanya pemilihan top model gitu kan ya, terus juga duta Yamaha gitu. Nah,
biasanya Bapak juga memberikan materi untuk public speaking dan juga bagaimana sih teman-teman ketika confidence berbicara. Namun kalau saya lihat sekarang, ya teman-teman semua, di YouTube pun banyak banget. Teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak, ya teman-teman tinggal belajar di situ, catat poin-poinnya, kok bisa sih mereka itu ngomongnya bisa terarah seperti itu. Mereka itu ada persiapan, teman-teman semua. Mereka itu belajar gitu ya. Mungkin teman-teman melihat pada saat mereka tampil gitu ya. Teman-teman nggak melihat bagaimana persiapan dia selama mereka tampil. Selama si dia akan memulai pembicaraan di depan orang banyak. Ya harus ada persiapan terlebih dahulu. Kalau dibilang cemas, takut, grogi gitu ya, terus juga nervous, itu memang semua orang nervous, namun kadarnya berbeda-beda. Sekelas contoh, Bapak Mario Teguh. Bapak Mario Teguh itu kelihatan banget ketika dia grogi, dia akan meremas-remas tangan. Ya, walaupun kita lihat mukanya itu tetap senyum, tapi terlihat tuh. Terus juga Pak Tung Desem Waringin, kalau teman-teman tahu, dia biasanya kalau grogi, dia langsung guncang-guncang bumi tuh, melompat-lompat. Ya, itu teman-teman. Semua yang profesional pun akan merasa grogi. Namun grogi enggak bisa menjadi ketakutan kita, namun grogi itu kita olah. Ya enggak? Kita olah gitu ya dengan baik. Oke, saya grogi karena apa? Gitu ya. Karena melihat banyak orang gitu ya. Yakinlah bahwa contoh gini, sedikit tips. Kita itu ada prinsip yang namanya 7, 2, 1. Ya. 7 tambah 2 tambah 1. Contoh dari 10 orang yang akan mendengarkan pembicaraan orang itu ya, 7 orang itu pasti akan mau mendengarkan Anda, prinsipnya seperti itu. 2 orang biasanya mereka silent, 1 orang paling yang menjadi killernya gitu ya, istilah kata itu yang tidak setuju dengan Anda. Namun tetap semua gone lah. Yang penting teman-teman sudah memberikan pembicaraan yang baik. Kita itu selalu berpikirnya gini dulu. Kenapa sih saya harus kasih gitu ya? Kenapa sih saya harus berbicara gitu ya? Coba kasih yang positif aja dulu. Begitu saya menjadi MC gitu ya. Begitu saya memberikan materi tentang A, B, oh saya nanti akan memberikan hal-hal yang baik. Saya nanti akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Jadi mindset-nya dulu harus dirubah gitu ya. Saya nanti akan memberikan sesuatu hal yang baik agar nanti bisa ditangkap dengan sangat baik. Itu dulu. Setelah kita merasa, oh iya, saya kan memberikan yang terbaik gitu kan ya. Artinya saya harus prepare dengan sangat baik. Untuk itu nggak bisa langsung gitu ya. Jadi harus banyak belajar. Yang pasti praktek. Ya, tidak ada yang instan. Thank you. Iya, oke. Terima kasih Pak Mali. Ini saya jadi belajar juga nih ya Pak ya. Karena memang pada saat kita ada hal yang perlu kita sampaikan di depan atau kita mau presentasi ataupun apa, itu juga memang harus ada persiapan yang pasti ya Pak ya. Nggak bisa kita langsung mau ngomong atau langsung detik atau menit itu juga. Pastinya kita sebelumnya akan memikirkan terlebih dahulu apa saja sih yang akan kita sampaikan. Setidaknya key point yang akan kita sampaikan itu udah kita tulis ya Pak ya. Dan yang pasti memang perlu banyak latihan Pak. Saya juga merasa walaupun banyak udah pernah nyoba nih ngobrol di depan kayak gini, tapi masih ada masih memang bakalan ada rasa grogi, rasa nervous ya Pak ya. Dan itu biasa ya Pak Mali ya. Biasa banget. Nervous itu jangan menjadi ketakutan, tapi itu harus dikelola dengan baik. Semua orang pasti nervous. Namun nervous itu jangan menjadi alasan Anda untuk tidak tampil. Ya. Kalau ada satu kesempatan, contoh tarik disuruh TFC siap gitu kan ya, itu kesempatan. Jangan ditolak. Contoh si dia disuruh apa tuh jadi MC kawinan, terus juga disuruh berbicara, oke siap gitu ya. Pokoknya salah benar nantilah gitu ya. Yang penting berani dulu, berani tapi tentunya dengan persiapan yang ada gitu ya. Iya, oke. Karena memang kita sebelum itu kalau nggak berani memulai ya kita akan nge-stuck ya Pak ya, bisa kita bilang nggak tahu nih prakteknya gimana, belum dapet nih pengalamannya. Karena kalau yang Tari rasakan sendiri, kalau kita belum pernah mencoba ya Tari juga nggak akan tahu nih gimana sih rasanya, pengalamannya gimana.
Karena Benar. evaluasinya akan kita dapatkan sendiri itu setelah kita selesai melakukan pekerjaan tersebut. Ketika evaluasi, ada feedback dari orang, ada feedback dari kita. Tari, pernah nggak ketika Anda berpikir begitu sudah selesai, oh seharusnya tadi saya harus ngomong ini kok nggak ngomong ya, gitu ya. Pernah seperti itu? Nah, Pernah, kita itu Pak, pernah sekali. ya benar, itu kita memfeedback diri sendiri dan dievaluasi itu, oh harusnya nanti seperti ini gitu. Bagus itu. Iya, oke. Baik teman-teman, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin masih ada waktu sekitar 9 menit lagi untuk menutup sesi diskusi kita. Ini pertanyaan selanjutnya dari Gina Mutia. Seberapa pentingkah hasil tes psikologi online seperti tes MBTI yang disebutkan sebelumnya, dan seberapa akuratkah tes tersebut? Karena saya sudah melakukan tes MBTI 4 kali dengan 3 kali menunjukkan hasil sebagai INTP, sedangkan terakhir kali melakukan tes menunjukkan hasil INTJ. Dan juga bagaimanakah cara meningkatkan critical thinking dalam menghadapi pertanyaan pada saat interview? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya dari Gina, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, thank you Gina. Gina, kalau kita berbicara mengenai, kebetulan Bapak juga aktif, Bapak juga lagi mendalami yang namanya grafologi, membaca tulisan tangan gitu ya. Dan bahkan saya juga bisa melihat dari tanda tangan itu apakah teman-teman orang ekstrovert atau introvert. Saya juga bisa langsung lihat di situ. Namun balik lagi, semua tes itu hanya 70%-nya saja, tidak bisa 100%. Itulah kenapa diperlukan yang namanya interview. Itulah dibutuhkan yang namanya menggali lebih dalam lagi. Terus juga begitu teman-teman join di tempat satu perusahaan, pasti ada yang namanya 1 sampai 3 bulan untuk beradaptasi agar bisa melihat dengan sangat baik. Contoh, tadi si Gina bilang bahwa Pak, saya MBTI itu kemarin saya INTJ, sekarang INTV. Namun yang berubah hanyalah di mana P dengan J-nya gitu ya. Bagaimana pola pikir pada saat Anda bekerja. Artinya ini bagus sekali. Ya, nggak ada yang salah. Sebenarnya coba carilah tempat yang memang benar-benar nyaman karena ini tes ini tidak dalam kondisi tertekan gitu ya. Seberapa akuratkah gitu ya, seberapa pentingkah, bisa dibilang ini sangat penting sekali agar teman-teman bisa tahu tentang diri Anda. Ketika Anda berbicara dengan orang gitu ya, atau berbicara kepada yang interview kalian bisa menjelaskan diri Anda dengan sangat baik. Ya, bukan hanya sekedar tadi yang saya bilang jujur, bertanggung jawab ya. Kita gabung di tempat kita saja belum gitu ya. Ya gimana kita bisa itu. Nah, seakuratnya berapa tes apapun gitu ya. Entah itu Stephen, entah itu apalagi tuh, grafologi gitu ya, tes tanda tangan atau segala macam, dan juga tes DISC dan juga MBTI, ini kurang lebih sekitar 70%-nya saja. Balik lagi 30%-nya itu tentang bagaimana ini orang gitu ya dalam hal dia berinteraksi di sekitar gitu. Itu pun bisa berubah, bisa. Buktinya tadi Gina INTJ ke INTV. Artinya Gina orang yang siap, yang tadi dibilang sama si siapa ya? Yang pertanyaan pertama saya lupa bahwa oh dia orang yang fleksibel namun teratur. Nah, artinya dia bisa masuk di sana. Ya, kenapa sih kita harus belajar ini? Terhadap orang yang INTJ, ISTP, kebetulan Bapak kan sebagai seorang coach gitu ya, saya harus tahu, saya harus memulai ini dari mana. Dengan tipikal ini kita harus tahu, oh berarti kriterianya seperti ini, saya harus memulai perkataan-perkataan yang provokatif seperti apa. Tidak ada salah ya Gina, ketika Anda berubah apakah di INTJ dan juga INTP, Anda jelaskan saja, ya Anda seorang yang ekstrovert, ya intuiting, saya juga orang thinking. Namun di beberapa saya tes lagi, kadang saya menjadi seorang perceiving dan juga judging. Artinya saya orang yang fleksibel dan juga saya orang yang terstruktur juga. Ya, gitu ya. Karena kan ini masih deket-deket juga. Nggak ada masalah. Gitu Gina. Okay. Namun coba Anda pikirkan lagi, saya lebih nyamannya di mana nih? Kalau umpamanya hal-hal dadakan terus gitu kan ya. Contoh orangnya gini,
ada orang-orang yang ketika dikasih arahan gitu ya, nanti kamu ke sana ya, orang-orang persiping akan bilang siap Pak gitu kan, dia langsung ke sana. Walaupun ketika sampai di sana dia bingung apa yang harus dia kerjakan. Orang-orang judging ketika nanti kamu ke sana gitu ya, dia akan nanya balik, Pak saya ke sana kenapa gitu ya, saya ngapain aja ke sana. Sebenarnya orang yang judging ini bukannya dia nggak mau gitu ya, dia perlu kejelasan. Saya ngelakuin di situ apa saja, namun orang persiping udah siap-siap aja gitu. Ya, oke saya ke sana sini. Namun bukannya dia ini orang yang membangkang, bukan. Tipikal orang judging ini tipikal orang yang harus jelas gitu ya. Saya ke sana ngapain aja ya Pak? Kenapa ya Pak saya yang harus ke sana gitu. Sebenarnya kalau saya sebagai seorang leader tahu karakter tim saya orang yang judging, saya akan jelaskan seperti ini. Atau saya nggak akan langsung bilang, oh nanti kamu sana ya, enggak. Saya akan bilang bahwa nanti kamu ke sana kerjakan ini. Gitu. Gitu ya, Dina, jawabannya. Semoga Oke, cukup membantu. semoga dapat membantu ya Gina untuk pertanyaannya tadi. Nah, mungkin ini last question nih Pak dari Rika Komalasari karena jam sudah juga menunjukkan jam 11.47 ya. Ini ada pertanyaan penutup. Apakah kepribadian perfeksionis menjadi nilai minus saat interview? Dikarenakan sebagian orang menganggap bahwa menjadi perfeksionis dalam pekerjaan itu menghabiskan waktu yang lama, sedangkan bagi pemilik kepribadian tersebut, rasanya seperti tidak enak hati jika tidak diselesaikan dengan sempurna. Jika menjadi nilai minus, apakah ada kiat-kiat agar sifat perfeksionis tersebut tidak menjadi penghalang dalam berkarir? Terima kasih. So, teman-teman semua, perfeksionis ini kan kita ingin bahwa segala sesuatunya itu harus jauh lebih bagus. Ya enggak? Nah, sebagai seorang pekerja gitu ya, kita ingin memberikan yang terbaik, benar enggak? Terhadap proyek yang sudah kita lakukan. Perfeksionis ini bagus teman-teman semua ya. Bukan ini menjadi nilai halangan, bukan. Menurut saya orang-orang perfeksionis ini orang-orang yang punya tanggung jawab yang tinggi gitu ya, bahwa ketika dia menyelesaikan ini ya harus bagus. Masuk perfeksionis ini harus detail loh ya, harus detail. Terus juga perfeksionis ini harus sesuai dengan arahan. Perfeksionis ini mungkin ada tambahan ide, bukan menjadikan perfeksionis ini malah membuat pekerjaan itu makin lama, bukan ya. Catat itu, menjadi seorang perfeksionis itu bagus. Namun ketika itu menghalangi gitu ya, contoh seperti banyak mikir ini segala macam, ternyata omong doang, eksekusinya kagak, itu sangat nggak bagus sekali. Perfeksionis ini kalau dalam hal bekerja bagus banget, namun kalau perfeksionis ini bisa menjadi sandungan dalam hal project gitu kan ya, itu menjadi nilai minus juga gitu ya. Nah, mohon maaf tadi namanya, si Rika gitu ya. Si Rika menanyakan, ini apakah menjadi nilai minus sama pada saat interview? Enggak juga. Kadang ada berbagai macam pertanyaan gitu ya terhadap pertanyaan seperti ini mengenai perfeksionis. Tanggapan Anda seperti apa? Tinggal Anda menentukan saja gitu ya. Tentunya saya bekerja harus berdasarkan standar kerja yang ada gitu ya. Tentunya saya ingin berkontribusi yang lebih agar bukan cuma sebatas kerja, namun saya punya pola pikir yang mungkin ini bisa membantu di departemen saya. Gitu ya. Kalau umpamanya berpikir itu menghabiskan waktu yang lama, artinya Anda menjadi orang yang stabil gitu ya, orang yang stabil yang sangat ke kiri banget, kiri bawah gitu ya. Itu nggak bagus juga. Ya, kalau perfeksionis dalam hal kerja itu perlu banget. Karena kenapa? Kalau bisa kita memberikan yang terbaik. Benar nggak, Tari? Ya nggak? Jangan setengah-setengah. Jangan pakai prinsip uang Palembang. Kalau bisa uang lain, ngapun akunian gitu ya. Terus apalagi ya? Kepribadian tersebut rasanya seperti tidak enak hati jika tidak good. Berarti dia sudah punya pola pikir seperti itu. Jika menjadi nilai minus, adakah kiat-kiat agar sifat perfeksionis tersebut tidak menjadi penghalang? Catatannya hanya itu. Ya, catatannya hanya itu. Jangan itu menjadikan perfeksionis waktu saya harus lama, enggak.
nggak ada Oke. kiat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mali. Jadi sifat perfeksionis ini bukan sebuah halangan ya Pak ya dalam Iya. kita melakukan sebuah pekerjaan. Baik, semoga membantu Rika, dan itu pertanyaan Rika tadi merupakan pertanyaan terakhir kita teman-teman dalam sesi materi pertama. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mali selaku dari Tamrin Group ya Pak. Semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ke depannya Pak Tamrin. Kita siap Ya. bantu. Iya, baik. Semoga apa yang telah disampaikan sama Pak Mali tadi teman-teman bisa dapat membantu, dan silakan teman-teman implementasikan lagi ke depannya. Baik, teman-teman, itulah tadi sesi materi pertama kita. Kita masih akan lanjut lagi bersama pemateri kedua, Ibu Rahmawati SPSI MA selaku asesor PTBA. Kita akan belajar menulis CV dan latihan langsung dalam mempersiapkan interview. Namun sebelum itu kita akan ada break terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan lanjut lagi dan akan kembali pada saat jam 13.30. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Thank you semuanya. Salam Ya, sukses terima kasih selalu juga ya. Pak Mali. Jaga kesehatan, Tari dan teman-teman yang lain. Saya Siap, izin Pak. live ya. Baik Pak, terima kasih. Thank you. Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설